proses ya, yang terbagi menjadi 3, yaitu proses transfer antara register ke register. Kemudian maaf belum terlihat ya, saya belum share. Saya share dulu. Sudah terlihat apa belum di depan? Sudah, Pak. Oke, sudah saya lanjutkan. Jadi saya ulangi, pada perintah transfer atau pemindahan data dalam mikroprosesor dibagi menjadi 3 dalam sistem mikroprosesor ya. Itu antar register, ya, register CPU ke register CPU, berarti ini terjadi dalam mikroprosesornya. Kemudian antar CPU dan memori, berarti ini sudah dalam sistem, karena memori itu termasuk unit tambahan dalam sistem. Kemudian register ke register I/O, input output, berarti ini sudah sistem juga. Lah yang akan kita pelajari ke depan itu masih terbatas pada mikroprosesornya, yaitu register CPU ke register CPU. Oke. Nah, dalam perintah transfer register CPU ke register CPU, kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama ada pengalamatan immediate, yaitu secara sederhana saya artikan sebagai pengisian data pada sebuah register. Ya, registernya apa saja? Kemarin A, B, C, D, E, F, H, L. Ya, pengisian data. Kemudian ada pengalamatan atau transfer dengan pengalamatan langsung, yaitu pengalamatan halo, masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Oke, Mas. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Jadi saya ulangi, untuk pengalamatan langsung itu kemarin sudah saya jelaskan, itu pengalamatan antar register. Mnemoniknya yang kemarin sudah saya jelaskan yaitu load R, R, yaitu memindahkan register ke register yang lain. Ya. Masih ingat ya? Masih ingat? Halo? Iya, Pak. Masih ingat? Yang kalau kita lihat di bahasa mesinnya itu yang ini kemarin. Kalau yang immediate itu yang bawah, load R, N. Kalau yang register ke register itu yang ini, load A, R sampai dengan load R, R. Kalau yang memori itu, register ke memori itu load HL ke N. Ini. Nah, yang akan kita yang sudah kita pelajari itu yang ini. Yang sebentar saya edit. Yang nah, yang sudah kita pelajari yang ini ya. Yang ini sama yang ini bawah. Nih. Yang ini belum, nanti saja. Oke, itu. Kemudian hari ini akan saya jelaskan terkait dengan ALU. Nah, ALU itu yang akan kita pelajari di bahasa mesinnya itu yang akan kita pakai ini yang saya centang-centang ya. SAP. Kemudian N, ini yang logika, OR, XOR, kemudian ada increment, decrement. Jadi ada 1, 2, 7. Ada 7 yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita memakai bahasa mesin untuk ALU, akan saya jelaskan dulu bagaimana proses ALU itu terjadi. Oke. Masih terlihat ya screen-nya? Masih, Pak. Masih oke. Akan saya jelaskan dulu bagaimana proses ALU-nya. Ini dari
Dan yang ini saya centang-centang ini saya kelompokkan menjadi seperti ini. Ya. Jadi jenis proses alu yang akan kita pelajari itu meliputi ini yang ada di dalam tabel. Ya. Yaitu yang pertama proses alu terkait aritmatik. Alu itu kan aritmatik logik. Ya. Aritmatik logik. Nah, jadi dibagi menjadi dua. Aritmatik sendiri, logik sendiri di dalam tabel ini. Nih. Aritmatik yang akan kita pelajari meliputi INC. Nah, INC itu kalau di tabel ini yang paling di atas nih ya. Yang dari bawah dia paling nomor 2 dari bawah INC. Itu kepanjangan dari decrement. Kemudian ada increment. Kemudian ada DEC, decrement. Ada add itu yang atas. Itu dari kata adder. Kemudian sub, ini itu dari kata subtract, pengurangan. Nah, pengertiannya apa? Increment itu menambah dengan 8 bit. Jadi ketika suatu data di increment, otomatis data itu akan ditambah dengan 8 bit yang nilainya sama dengan 0,1 heksa. Ya, jadi pasti akan tertambah dengan 0,1 heksa. Begitu juga dengan decrement. Kalau increment itu penambahan, kalau decrement itu pengurangan. Tapi pengurangan dengan nilai berapa? Nilai 8 bit yang nilainya 0,1 heksa. Jadi ketika di increment otomatis ditambah 0,1H, ketika di decrement berarti dikurangi 0,1H. Begitu pengertiannya. Sampai sini paham dulu? Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian di kolom keterangan ini nanti terkait dengan syarat ini di bawah. Ya. Syarat proses alu. Di sini di keterangan ada keterangan tidak menggunakan syarat ya dan menggunakan syarat. Nah, khusus untuk ini tidak menggunakan syarat. Apa maksudnya? Nanti saya jelaskan. Nih, kalau yang ini 5 ini berarti menggunakan syarat. Nah, saya kasih warna. Nah, ini. Ini ya, increment adder. Kemudian untuk yang logika itu ada AND, OR, XOR. Logika gerbang AND, logika gerbang OR, dan XOR. Jadi ketika kita melaksanakan proses logika, yang harus kalian ingat lagi tentang tabel kebenarannya. Tabel kebenaran daripada gerbang AND, OR, dan XOR. Ya. Jadi ketika kita bermain dengan logika, itu yang akan kita proses untuk data digitalnya itu berupa bilangan biner. Ya. Jadi datanya berupa biner. Walaupun nanti ketika dieksekusi tetap akan ada heksa. Tapi ketika kita menentukan hasilnya itu prosesnya melalui data biner dulu. Jadi ada konversi. Ya, berarti ada proses konversi. Ada proses konversi. Konversi bilangan. Bilangan biner ke heksa. Atau sebaliknya. Nah, ini. Oke. Baik, langsung saya menuju ke syaratnya dulu. Saya jelaskan ke syaratnya ya. Sebentar. Nanti. Nah, ini syaratnya. Syarat proses alu. Nah, berarti yang harus memenuhi syarat ini adalah yang warna biru ini ya. Nah, yang warna biru ini harus memenuhi syarat ini. Kalau yang warna kuning tidak. Itu dulu lah. Seperti apa syaratnya? Yang pertama, ini kan di sini ada proses penambahan, ada pengurangan, ada logika. Penambahan apa? Penambahan antar 8 bit. Jadi penambahan data yang besarnya sejumlah 8 bit atau 2 digit heksa. Ini ya. 2
digit heksa. Ya. Berapa nilainya? Nilainya dimulai dari 00 heksa sampai dengan FF heksa. Jadi bilangan berapa saja antara 00 sampai dengan FF heksa. Nah, ini pun sama ya. Ini sama. Nah, ini. Lah, untuk 5 ini harus memenuhi syarat di bawah ini, 2 syarat ini. Bagaimana syaratnya? Yang pertama, salah satu data itu siapa? Data 8 bit ini. Ya. Yang akan diproses, yang namanya penambahan kan berarti ada 2 konstanta. Ya. Ada 2 konstanta. Contoh, konstanta 1. Ya. Misalnya nilainya, saya besarkan saja. Nilainya berapa? Ambil nilai antara 00 sampai FFH. Terserah. Misalnya 7C. 7C. Nah, ini konstanta 1. Konstanta yang kedua. Nah, konstanta yang kedua. Misalnya berapa? Misalnya A4 atau A9 misalnya. Heksa. Nah, ini kan 8 bit, ini 8 bit. Lah, saya ulangi syarat yang pertama. Salah satu data 8 bit yang akan diproses ALU, ya berarti diproses ALU berarti diproses 5 ini. Bisa add, bisa sub, bisa AND, bisa OR, bisa XOR. Ya. Salah satunya harus berada pada register sementara register A atau yang disebut register akumulator. Nah, tuh. Jadi salah satu di antara 2 data ini misalnya, 2 data ini akan saya tambahkan, akan saya kurangkan, atau akan saya AND, OR, dan XOR-kan, maka salah satu harus berada di A, di register A. Tuh. Kemudian, syarat yang kedua, hasil proses ALU, berarti hasil proses add, sub, OR, AND, XOR, itu secara otomatis berada di register akumulator. Nah, berarti syarat yang pertama salah satu harus di register A, syarat yang kedua, ya, bukan syarat ini sebenarnya efek otomatis ya. Yang kedua itu hasil dari ALU itu akan lari, pasti akan lari, akan berada di register A. Itu. Bagaimana maksudnya? Contohnya seperti ini. Ketika kita akan menambahkan, bukan menambahkan ya, akan memproses ALU, ya, berarti kan bisa add, sub, AND, OR, XOR, maka yang akan diproses itu registernya. Berarti kita akan menggunakan perintah yang pertama, perintah immediate. Yang kedua, perintah apa? Langsung, dalam kurung antar register. Nih. Jadi yang akan kita lakukan adalah perintah immediate dan perintah langsung. Karena supaya data ini bisa ditambahkan, dikurangi, atau sampai di XOR-kan, itu kan harus ada di register. Kalau tidak di register, tidak bisa. Maka kita melakukan perintah immediate, yaitu mengisikan data ini, data yang akan kita alukan ke dalam sebuah register. Nah, registernya apa? Sembarang. Terserah kamu pilih antara mulai dari ini. Ya, mulai dari A, B, C, D, H, L. Ya, kamu boleh. Nah, untuk mengisikan, untuk melakukan perintah immediate, berarti kita berikan perintah apa? Load. Mnemoniknya, rumusnya apa kemarin?
Load. Ayo. Mengisikan data ke register. Load. Rumusnya ayo. Halo? Masih dengar suara saya? Masih. Ayo dijawab biar cepat. Dijawab. Catatanmu dibuka. Untuk melakukan immediate atau proses mengisikan data ke register itu rumusnya apa kemarin? Ayo dijawab biar cepat. Halo, ayo dijawab. Saya tunggu sampai ada yang menjawab baru akan saya lanjutkan. Kalau tidak ada ya tidak ada sampai bar. Ayo. Ayo, masa berapa ini? Berapa orang ini? Berapa orang sudah? 32 orang, masa tidak ada yang menjawab sama sekali? Ayo. Saya tunggu sampai ada yang bersuara menjawab. Salah tidak apa-apa. 7C. Apa lotnya? Mnemoniknya dulu, rumus mnemoniknya dulu harus apa? Kemarin sudah saya ajari lot yang berupa tabel itu loh. Yang berupa tabel seperti ini. Yang ada addressnya ini loh. Mnemoniknya ini. Sudah toh? Berarti mnemoniknya diisi apa dulu? Ayo. Saya tunggu pokoknya sampai ada yang menjawab. Kalau enggak ya enggak. Sampai nanti jam 10 selesai. Gimana? Apa rumusnya tadi? Lot? Lot? Yang ini dulu. Yang perintah transfer ini. Nah, ini kemarin yang saya jelaskan ini. Nah, rumusnya yang mana yang kamu pakai? Nah, ini kemarin sudah. Berarti mana yang kamu pakai? Dulu. Rumusnya. Ya, silakan. Saya tunggu. Ayo, saya tunggu pokoknya. Load konstanta 1. Load konstanta 1. Load konstanta 1. Yang lain? Rumusnya dulu. Kalau mau mengisikan data ke register, rumusnya apa? Masa sama sekali nggak ada yang ingat sama sekali toh? Ini loh yang kemarin kita bahas ini loh. Ini. Nah, ini. Mana yang dipakai? Ayo. Ayo silahkan tak tunggu. Lot Lot, RN. lot.
R, RN gini aja R, atau gimana? N, Pak. R, RN gini. Digandeng. Lot R, N. Nah, siapa tadi yang jawab? Lot R, N. Ini rumusnya, rumus immediate. Ya, nih perintah immediate itu seperti ini. Artinya itu mengisikan data ke register. Nah, tinggal kita mau 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 gimana? Mau register apa yang kita isikan? Kalau datanya kan sudah kelihatan, saya contohkan datanya sekian dan sekian. Nah, kita mau isikan data ini ke register lah, tinggal kita ganti. Nah, kita ganti saja registernya yang mau saya isi berapa, apa register apa, tentukan. Misal register B. Register B saya isi data berapa, pilih salah satu. Misalnya saya isikan 7C. Oh, berarti ini register B saya isi 7C. Oke, baru satu data yang berada di register. Kalau belum semua, berarti ya tidak bisa diolah, tidak bisa dialukan. Maka yang satu juga harus apa? Dimasukkan ke register. Lihat syaratnya. Lihat syaratnya. Syaratnya adalah salah satu data yang akan diproses harus berada di register A. Berarti data A9 kudu mlebu ning ndi? 7C ning register B. Supaya data itu dua itu bisa dialukan, salah satu harus berada di register A. Berarti instruksi yang kedua, saya harus mengisikan register apa dengan A9? Ayo, register apa yang harus diisi? Ya? Supaya dua data itu bisa diolah, dialukan, maka data yang kedua atau A9 harus berada di register apa yuk? Syaratnya dipahami loh. Syaratnya sangat jelas sekali. Nih. Register A. Oke. Register A berarti di sini saya berikan perintah load load A. Lot A, Terus koma sudah A9. koma A9. A9. Nah, itu kan. Ini H jangan lupa ya. Oke. Nah, sudah selesai. Ketika sudah memenuhi syarat yang pertama, maka dua data ini sudah bisa dialukan. Dialukan itu berarti bisa di add, di sub, di add, di or, di XOR. Cuma untuk sub ada syarat tambahan. Nah, ini kelihatan ada syarat tambahan. Syarat tambahannya apa? Kita lihat. Nih. Nah, syarat tambahannya khusus sub. Nah, khusus sub. Nah, khusus sub syarat tambahannya data yang akan dikurangi berarti kan yang namanya dikurangi berarti lebih besar. Maka data itu yang dimasukkan ke register A. Nah, syaratnya kan salah satu harus ada di A. Oke, benar. Sudah masuk. Tapi kalau di pengurangan yang dimasukkan ke A itu yang akan dikurangi atau yang datanya lebih besar gitu loh. Itu. Kalau ini berarti kalau saya simpulkan ketika ini saya akan sub atau kurangi. Ini sudah memenuhi syarat tambahan apa belum? Yo.
Ayo. Belum. Kenapa belum? Misal ya, saya ulang ya. Perintah immediate. Oke, dua data ini akan saya kurangkan. Akan dilakukan proses sub. Pengurangan. Syarat tambahan proses pengurangan, khusus pengurangan, data yang akan dikurangi harus berada di register A. Atau data yang akan dikurangi atau data yang lebih besar. Dalam garis miring, data yang lebih besar nilainya. Data yang nilainya lainnya lebih besar. Lebih besar maksudnya dibanding data yang di antara dua itu, dan di antara dua data yang akan dialukan, itu harus ketika di pengurangan, itu data yang lebih besar harus berada di register A. Nah, ketika ini data ini akan saya kurangkan, sudah memenuhi syarat tambahan apa belum? Nah, itu aja pertanyaannya. Yuk, dijawab, dilihat. Berarti apa yang kamu lihat? Datanya. Datanya delok. Sing lebih gede ndi, sing lebih cilik ndi. Nah, ketika akan pengurangan, maka sing lebih gede kudu ning A. Iki nek koyo ngene, iki wis memenuhi syarat pengurangan belum? Nah, wis. Yuk, jawab. Sudah, Pak. Sudah apa belum? Sudah. Sudah. Ya. Sudah, Pak. Kenapa? Karena A9 lebih besar daripada 7C. Oke, A9 lebih besar daripada 7C. Oke ya. Jadi ketika kita kurangi A9 dengan 7C, itu nilainya tidak akan min. Ya, orang ono nih bilangan heksa, bilangan digital itu orang ono min. Bilangan min. Kalau flag ada. Flag itu tanda. Tapi kalau min itu enggak ada. Bilangan min 0, min 1 enggak ada. Begitu juga ada heksa. Min 3C itu enggak ada. Nah, kita dilihat berarti mana ketika A9 dikurangi 7C itu kan tidak menghasilkan minus. Nah, berbeda kalau 7C saya kurangi A9 itu akan min. Tidak bisa. Begitu paham yang lain? Yang lain paham? Paham, Pak. Oke. Oke. Saya ganti misalnya. A 7C. Ini yang ke B. Ketika ini akan saya proses add. Tambah. Penambahan. Memenuhi syarat tidak? Memenuhi. Memenuhi. Karena kalau di sub, kalau di add, di AND, di OR, dan XOR, itu tidak pengaruh. Mau yang besar, mau yang kecil yang dimasukkan ke A, itu tidak berpengaruh. Tetap bisa diproses. Oke, sampai sini paham? Paham. Paham. Oke, kalau paham, sekarang saya langsung praktekkan saja. Misal ya, untuk increment dan decrement nanti di akhir enggak apa-apa. Saya langsung praktekkan di tabel ini dulu. Nah, misal nomor 1. Yang tabel ini masih ingat ya? Tabel ini masih ingat? Halo? Halo, tabel ini masih ingat tidak? Halo, sudah saya jelaskan tabel ini? Masih ya? Tolong dijawab biar saya bisa lanjut atau tidak itu. Masih ingat ya? Masih, Pak. Oke, kalau masih saya lanjutkan. Berarti misal kita akan melakukan proses ALU ya. ALU di situ bisa terjadi bukan hanya macam-macam dari 7 tadi ya.
apapun yang akan kita lakukan, yang terpenting kita harus punya data yang akan kita alukan gitu. Misal tadi saya masukkan ke sini. Load. Load. Nah. Ini saya oke. Kemudian load A dulu. Saya tidak mengisikan load A. Saya mengisikan load C misalnya atau load D. Bahasa mesinnya apa? Kalian baca di sini. Atur suwun, Bu. Bahasa mesinnya berapa? Cari di sini. Load D,7C. Bahasa mesinnya berapa? Ayo dibaca bahasa mesinnya. Cepat. Nggak lama. Berapa? Load D. Maaf tadi berapa ya? Load D,7C. Berapa? Bahasa mesinnya. Ayo yang mana? 51. Ya? Mana rumus yang kamu pakai? Rumus yang kamu pakai mana tadi? Rumus yang kamu pakai mana? Ini. Rumus yang kamu pakai mana? Load berapa ini hasilnya? Load. Tadi yang pertama itu load R,N. Iya toh? Iya. Kalau ada load D,7C lah, tinggal dimasukkan di sini. Ayo, mana? R-nya ganti D, N-nya ganti 7C gitu aja toh. Berapa? Saya lupa. 54, Pak. 54 itu yang mana? Ini. Ini bacanya berapa? Sebentar. 54 itu ini ya? 54 itu kamu ambil dari mana? Dari sini. Ke kanan gitu. Terus sama ke bawah. Ya, Pak. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan loh. Ini kan load D, R. Rumusnya tadi yang mana? Yang ini toh, load R, N toh. Berarti yang dipakai yang mana? Baris kolom mana gitu loh. Masa lupa? R-nya semua R itu kan diganti, semua R itu kan ngambil dari sini. Semua R mau ini dari baris 1 sampai bawah, R-nya itu ngambil dari sini. Nah, kalau kamu ambil dari sini, kalau kamu ambil 54, berarti R-nya itu ambil dari atas ke atas, berarti H, berarti itu rumusnya load D, R, H, bukan load D,7C, beda. Berarti yang mana? 16, Pak. Berapa? 16. 16. XX. XX-nya itu siapa? Ini kan berarti ke sini. Berarti R-nya itu berarti D. Berarti load D. Koma N. N-nya itu XX. Gitu loh maksudnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, jangan lupa lagi ya. Membacanya cuma kanan, tarik ke bawah gitu aja. Tinggal kamu mau pakai rumus yang mana, baris yang mana. Sesuaikan dengan mnemonik yang kamu pakai. Itu. Nah, ini di sini kan ada load D,7C. Berarti bahasa mesinnya apa tadi? 16. 16 XX
X-nya diganti jadi 7 C. 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 Di sini ditulis X 16 ya, 7 C. Ini bahasa mesinnya. Kemarin sudah saya jelaskan, satu address hanya bisa dimuati bahasa mesin 8 bit. Ya toh? Masih ingat? Iya. Nah, berarti bahasa mesinnya si lot D7C ini kan 16 bit. Maka 8 bit masuk ke address ini, 7C masuk ke address 7C masuk ke address ini. Bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Makanya di rumus ini tulisannya 16 di bawahnya XX. Ini untuk menunjukkan bilangan bahasa mesin 16 masuk ke address ini. Bahasa mesin XX atau konstantanya masuk ke sini. Saya ulangi bahwa 7C itu sekarang kalau di bahasa mesin dia berperan ganda. Sebagai bahasa mesinnya 7C, sebagai datanya 7C juga. Kalau bicara konstanta data berarti 7C, kalau bicara bahasa mesin berarti 16 7C. Dua itu tidak boleh lepas. Maka di keterangan ditulis. Ini kan namanya proses mengisi immediate. Ya, berarti mengisi, isi data register, isi register. Register apa yang diisi? Yang diisi register apa? Register? Register apa? Suaranya yang kencang coba. Register apa? Register D. Berarti yang diisi register D berarti isi data register D. Berarti siapa? Kalau saya bicara data berarti isi konstanta. Berarti 7C. Nah, sampai sini paham enggak? Paham, Pak. Diinget-inget ya. Sambil diinget-inget tenang. Ya. Kemudian proses yang kedua misalnya. Ini kan baru satu data, berarti belum bisa saya alukan. Misalnya proses yang kedua, itu saya mengisikan data lagi, ini misalnya B, A9. Bahasa mesinnya apa? Bahasa mesin mana? Lot B, A9. 06. 06 XX. XX. Saya tulis di sini 06 A9. Di sini saya kasih keterangan. Isi register di A9. Sampai sini pahami dulu. Ada yang bertanya sampai sini? Silakan sebelum saya lanjut. Alon-alon tapi mudeng. Ayo ditanyakan. Ayo ditanyakan. Pak. Ya, Berarti silakan. itu yang mengisi registernya hanya konstantanya saja, Pak. Gimana? Yang mengisi pada kolom keterangan itu isi register B sama Iya. itu hanya konstantanya saja, Pak. Hanya ya karena ini proses mengisi kan. Ini kan proses mengisi data ke register, otomatis keterangannya cukup ditulis isi registernya berapa. Oh. Itu aja. Oh iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya. Bisa dipahami? Oh, bisa, Pak. Bisa. Ya, isi register D kan otomatis 7C. Ya. Karena ini konstantanya.
Tapi kalau bahasa mesinnya ya 16 bit ini tidak boleh hanya ditulis 16 tok gitu nggak boleh. Karena 16 bit maka data bahasa mesinnya 8 bit di address ini, 8 bit lagi di sini. Jadi kalau di kolom bahasa mesin ini berperan sebagai bahasa mesin. Konstanta ini berperan sebagai bahasa mesin. Ya, di bahasa mesinnya ini konstanta ini harus dimasukkan sebagai bahasa mesin. Tapi ketika kita akan mengecek di keterangan register otomatis isi register D itu sebesar konstanta yang diisikan. Yang di mnemonic ini. Sampai ini paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. kalau paham, sekarang kita akan melaksanakan, ini kan proses ALU nih. Saya mau praktek proses ALU. Nah, proses ALU. Karena proses ALU, kalau tadi kan di contoh langsung saya masukkan ke register A. Ini kan. Di contoh tadi kan langsung ada yang di register A, maka ini sudah langsung diproses ALU, bisa. Nah, kalau ternyata dua data itu tidak ada yang di A, ini bisa diproses ALU apa belum? Belum. Belum kan? Belum. Oke. Kalau belum, berarti harus memenuhi syarat. Salah satu harus ada yang di register A, gitu kan? Gini aja, ini saya kasih keterangan ini ya, prosesnya ya, biar kalian tambah paham. Nah, ini berarti ini kan proses immediate. Prosesnya namanya immediate proses transfer ya namanya. Ini proses transfer. Proses transfernya kan immediate. Iyalah proses transfernya. Ini juga immediate ya. Sampai sini paham enggak? Immediate itu kan mengisi. Mengisi 7C ke D itu namanya immediate. Mengisi A9 juga immediate. Nah, sampai sini paham? Maksudnya saya tulis ini. Halo? Halo? Iya, Pak. Sampai sini saya tulis immediate ini paham enggak? Paham. Paham ya? Immediate itu mengisi data ke register. Intinya gitu aja. Nah, dua data ini akan saya ALU. Misal akan saya tambahkan. Kamu akan melaksanakan proses penambahan. Berarti add. Oke. Lah, ketika akan melaksanakan add yang memenuhi 5 syarat ini, ya, yang berarti termasuk 5 ini, berarti harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama, salah satu register harus berada di A. Nah, kalian lihat, ini sudah ada yang di A apa belum? Gitu kan? Belum ya? Belum. Nah, maka kalau belum, berarti salah satu harus ada yang di A. Berarti pindahkan. Pindahkan atau kopikan data ini di A. Berarti kita melakukan perintah transfer, apa namanya? Pengalamatan langsung. Yaitu, ini ya, yang ini nih. Sorry. Pengalamatan langsung antar register. Berarti pakai rumus ini. Load R, R. Kalau di bahasa mesin berarti pakai yang ini. Nah, berarti kita harus memindahkan salah satu data ke A. Di sini adalah perintah langsung antar register.
Nah, berarti kalau begitu, karena kita akan melaksanakan proses penambahan ini ya, penambahan itu butuh syarat tambahan tidak? Syarat tambahan itu butuh enggak kalau di add? Tidak. Tidak. Kalau tidak, berarti bebas. Mana yang dimasukkan ke A, bebas. Berarti mana yang dikopikan ke A, di antara dua ini bebas. Berarti saya berikan perintah load A, koma apa? Perintahnya memindahkan data antar register. Yang dipindahkan registernya load R, R aksen. Kalau di sini load sudah ada ini. Berarti di sini saya mau pindahkan. Berapa? Load A, A aksen, Pak. A aksen. Load R, R. Ini datanya diisi ke D. Ini data ke B. Di antara dua data ini mau saya pindah ke A. Berarti load A, A9. apa? Load A, berapa? Coba kurang jelas suaranya. Halo? A9. Load A, A9. Halo? Halo? Iya, Pak. Dilihat di sini. Ini perintah transfernya apa? Kalau load Register. A, antar register toh. Register. Kalau load Iya. A, A9 berarti bukan antar register tapi immediate. Load A, B. Nah, A, B. A, B. Apakah harus A, B? Nggak. Bisa sama Ya, D. bisa A, D. 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 A, D pun boleh. Kenapa? Karena ini penambahan. Lah, kalau saya mau pengurangan, berarti load A, berapa? Koma B. Kalau pengurangan berarti yang dipindah harus yang mana, Pak Yu? B. Load A, B. B ya, BB ya. Nah, kalau pengurangan maka yang dipindah tidak boleh sembarangan. Harus yang lebih besar. Kalau penambahan bebas. Mau yang mana dipindahkan ke A, silahkan. Nah, ini saya langsung pengurangan dulu apa ya? Ya penambahan aja weh, penambahan. Atau pengurangan dulu biar jelas bedanya. Load A, B. Iya, Pak. Nah, ini berarti bahasa mesinnya berapa dicari di sini? Load A, B. Berapa? 8. Berapa? 8. 7? 8. 78. Speaker mikrofonmu dicedakin nang aku ora krungu. 78. Nah, berarti di sini keterangannya apa? Isi register A, ya toh? Berapa? Isi register A berapa? Yo, kalau bicara isi, kalian langsung menujunya ke konstanta. A9. Berapa? A9. 9. A9. 9. Dari mana A9? Register. Dari register B.
Register Lagi B. register B. Karena kan register B di copy ke neng register A. Nek register kui di copy ke neng register yang lain, maka otomatis datanya konstantannya yo melu. Betul Mas Ide. Melu ke copy. Nah, paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke. Nah, ini sudah terpenuhi syarat. Ya, sudah terpenuhi syarat. Kalau sudah ada yang di A dan ternyata mau pengurangan, ini sudah memenuhi syarat. Syarat yang pertama, salah satu sudah di A. Ini pengurangan ya, terpenuhi. Syarat kedua, karena ini pengurangan itu kan ada syarat tambahan, yaitu yang lebih besar ada di A. Kita cek B itu, isi register B itu lebih besar enggak daripada D. Oh, lebih besar. Oh, berarti syarat terpenuhi. Clear sampai sini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Apakah ini sudah terjadi pengurangan? Belum. Ini baru memenuhi syarat tok. Nah, untuk memenuhi ini proses transfer berarti ini proses saja lah. Nggak usah transfer ya. Berarti ini pengurangan. Proses pengurangan. Biar jelas. Nah, untuk bisa terjadi pengurangan yaitu mana? A9 dikurangi 7C. Untuk terjadi pengurangan, maka kalian harus berikan mnemonik perintah sub. Dari mana sub itu? Kalau bahasa mesin ada di sini. Nah, ini yang tadi saya ini. Nah, ini. Iya. Nah, lakukan mnemonik atau perintah atau instruksi sub diikuti register sing ora neng A. Berarti register sing isine data nggo ngurangi. Register sing isine data sing lebih cilik. Berarti sub D. sub D. 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 Udah gitu aja. Sub D. Otomatis ketika kalian memberikan perintah sub D, maka isi register A akan terkurangi dengan isi register D. Kalau di sini sub C, ya register A akan terkurangi dengan isi register C. Lah register C isinya piro? Yombo wong urung diisi. Lah data yang saya contohkan di situ kan berada di register D. Lah kamu akan mengurangi register mengurangi data A9 dengan 7C yang ada di D itu ya. Nah, yang di A itu A9 otomatis, yang tidak di A adalah yang kecil. Berarti tulis sub spasi register sing datanya lebih cilik, berarti register D. Cari bahasa mesinnya, sub D. R itu diganti dengan register yang ada di atas ini. Berarti sub D, cari D berapa? 92. 9 9. 2. 92. Ini ya. Ketemu? Yang lain ketemu? Tarik ke bawah. Iya, Pak. Oke, tulis 92. Clear. Ini berarti sudah otomatis terjadi proses pengurangan. Nah, ketika terjadi proses pengurangan, berarti siapa yang dikurangi? Berarti kan yang dikurangi, saya kecilkan aja biar kelihatan. Ini. Yang dikurangi adalah A9 yang ada di register A ya. Saya tulis saja di sini. Reg A. Ini A9. Karena ini sub D, berarti otomatis yang menjadi pengurang adalah yang ada di register D. Yaitu berapa? 7C. Oke. Berarti akan ada terjadi pengurangan ya, antara A9 di minus 7C. Nih. Oke. Ini dulu.
Nah, berapa hasilnya? Ini kalian mulai mengulang lagi tentang aritmatika heksa. Berapa hasilnya ini? Berapa hasilnya? A9 kurangi 7C. Ayo, tidak lama, cepat, cepat. 2D. Berapa? 2D. 2D? Oke, 2D. Siapa yang jawab tadi? Yang jawab siapa ya? Halo. Salah. Yang jawab siapa tadi ya? Saya, Pak. Ataya ya? Oh iya, biasa Ataya. Oke. Oke, kita buktikan. Benar tidak? Kita buktikan langsung aja pakai Excel dulu ya. Nah, kita buktikan pakai Excel dulu lah. Nanti kenapa kok 7D, 2D, misalnya benar. Misalnya benar. Itu kenapa? Kalian nanti belajar sama ini. Ya. Berarti ini hex to, biar kelihatan ya, hex to desimal aja. Hex to dec. Hex to dec. Ini 169 dikurangi 124. Ini saya kurangi dengan ini 45. Kita konversikan lagi. Ini benar enggak 45 itu 2D? Berarti dec to X. Betul 2D. Sampai sini. Dipahami apa enggak? Kenapa 2D? Jelaskan Ataya. Kalau ini kan pembuktiannya. Jelaskan Ataya. Kenapa 2D? Ya kan itu Pak, apa? A9 kurangi 7C kan 2D, Pak. Lah yo prosesnya toh dijelaskan. Prosesnya. Proses gimana, Pak? Proses kenapa diperoleh 2D? Kan ada proses toh, orang mungkin rak. Yuk dijelaskan. Caranya. Caranya saya pakai kalkulator juga, Pak. Jangan pakai kalkulator. Yang lain, pakai proses kan wis pernah tak jelas ke formulasi ini kepiye nek ngitung koyo ngono. Yuk. Yang lain kalau coba. Kalau pakai kalkulator kan sama dengan Excel. Ya ini saya pakai Excel. Coba yang nggak pakai kalkulator. Kan kamu nanti nggak boleh pakai kalkulator misalnya nanti ujian. Yuk. A9 7C. Kenapa menjadi 2D? Ayo, cepat. Siapa? Kan ada prosesnya toh. Seperti kamu 17 dikurangi 12 kan mesti ada prosesnya toh. Ya. Ayo, cepat siapa? Ataya coba yang pakai proses. Kalau biasanya pakai proses itu kayak Misal, dari yang satu sejajar itu loh. 9 kurang C bisa ndak gitu loh. Maksudnya dijelaskan seperti itu. Kan menghitungnya kan per ini toh, yang sejajar dulu itu kan. Kan pengurangan SD kan seperti itu. Ayo. Sembilan dikurangi C isora ngono lho maksudnya. Terus nek ora iso berarti piye ngono. Jelasin ngono iki. Ayo. Kalau ini nggak bisa menjawab ya nggak tak lanjut ke. Wong
nanti aritma alu kan ya bahasnya kayak gini toh, ngurangi nambahi n or x nor. Ayo mbok hitung sih 2 menit tak tunggu. Nanti dijelaskan. Pakai kertas oret-oretan. Gimana? Tak tunggu ya. Yuk. Boleh bantu jawab, Pak. Gimana? Boleh bantu jawab. Silakan. Dari tadi tak tanya buat semua, silakan yang mau jawab kok. Ayo, siapa ini? Fikri, Ya, Fikri, silakan. Langsung. 9 kurangi C Ya. bisa pinjem dari A. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena 9 lebih kecil dari C. Itu emang C berapa kok lebih besar? Eh. Berapa? 12. Oke, berarti 9 kurangi 12 ra iso, ngono kan? Lanjut. Pinjem dari A. Karena bilangan A pinjemnya 16. 9 tambah Pinjem 16. pinjem 16 apa pinjem berapa? Pinjem 1. Oh Sa- ya. Pinjem 1 tapi ekuivalen dengan 16 gitu ya. Oke, terus. 6 tambah 9 jadinya 25. Oke. Dikurangi sama Lanjut. 2. Oke, berarti 25 dikurangi 12 ya. Berapa? 11. 11. Berapa? 25 kurangi 13 ya? Ya. 13 itu C. sama dengan D kan? Ya. Ini yang ditulis di sini gitu kan? Oke, lanjut. A-nya sekarang jadi 9. Ya, Karena A itu berapa? A 10. Oke, dipinjam 1 tadi jadinya 9 ya. Ya. Oke, jadinya 10. Jadinya 9 sekarang. Terus? 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Oke, tolong yang lain dipahami ya. Itu sudah benar. Caranya seperti itu. Ojo ngandel kayak Excel terus, ojo ngandel kayak kalkulator terus ya. Oke. Jadi, prinsip cara perhitungan tetap harus kalian pahami. Harus kalian pahami. Oke. Ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak saya lanjut nih. Belum ya? Oke, berarti di sini saya tulis isi register apa? Coba. Isi register apa di sini? Logikanya harus register apa? A. Kenapa register A? Karena yang dikurangin. Karena yang dikurangi. Karena yang dikurangi ya. Oke, ada lagi yang lain. Lihat syarat. Syaratnya apa sih tadi? Yang kedua, hasil proses ALU akan secara otomatis berada di register A. Nah, mudeng. Kalaupun ini enggak pengurangan, kalau penambahan, jawabannya berarti yang ditambahkan. Yang ditambahkan yang mana, gitu kan? Iya kan? Jadi apa namanya? Postulatnya, aturannya itu ketika ada proses yang 5 ini, mulai dari add, sub sampai XOR,
ketika ada proses ini, maka hasilnya pasti akan lari ke register A. Maka yang ditulis di sini adalah isi register A biro. Kan otomatis berubah register A. Bukan lagi A9. Tapi menjadi berapa? 2D. 2D. Sip. Oke. Paham sampai sini? Ayo direnungi dulu, paham kan sampai sini? Sampai sini paham? Halo? Sampai sini paham? Ayo, sampai sini paham enggak? Jawab. Saya lanjutkan. Paham, Mbak. Paham ya? Iya, Pak. Paham? Ya. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Fikri, Ya, nomor Pak. absennya, nomor absennya berapa? Nomor absen 19. 19. Ataya Nomor absen 5, Pak. 5. Oke. Nomor absen 9, Pak. 9. Lupa. 9. Oke. Si Fikri 19. Oke. Begini. Di sini ada suatu kasus ini. Saya kepengen ngecek bahwa ketika saya eksekusi program ini, kemudian saya cek, ada sebuah permintaan bahwa ketika dicek di terakhir, isi register H berisi 19H misalnya. Oke. Isi register H. Jadi ketika program iki wis rampung, wis ditutup, kemudian saya cek register H, ki isine 19 absene Fikri. Ya. Itu apa yang harus dilakukan supaya ketika saya cek itu di terakhir register H isinya sekian 19. Nah, maka yang perlu kalian ingat bahwa ketika kita akan menghasilkan suatu bilangan dari proses ALU, itu syarat harus kalian perhatikan. Ya, harus kalian perhatikan. Syaratnya adalah salah satu di A. Berarti di sini saya di A sudah ada data belum? Sudah. Sudah ya? Sudah ada data berapa? 2D ya? Oke. Di A sudah ada 2D. Kemudian saya mau melakukan immediate supaya saya dapat menghasilkan angka 19H. Itu saya harus melakukan immediate terlebih dahulu, kemudian diproses alukan dengan ini supaya menghasilkan 19. Berarti kira-kira apa yang harus dilakukan proses alunya? Apakah N? Apakah add? Apakah sub? Apakah OR? Apakah XOR? Apakah N XOR? Nah, saya contohkan paling mudah misalnya di sub. Berarti 2D dikurangi berapa
supaya 19. Berapa? Ayo. Ini. Halo? Halo. Berapa yang isinya tanda tanya ini? Bilangannya. Pak. Berapa? E Ya? Itu Iya. berapa? Ini berapa? 14. 14 ya? Iya. Berarti lah D berapa D? 13. Iya. Berarti bisa nggak 13 kurangi 14? Bisa. Nggak bisa. Berarti di sini 13 minjem 1 tambah 16. Berarti 29. Ya, betul enggak? I- Dikoreksi saya. D itu 13. 13 tambah 16 berapa? 29. 29 dikurangi 14. Begitu. Berapa? 5. Ayo, berapa nilainya supaya menjadi ketemu ini? Pokoknya biro. Ayo. Ayo. Ini cuma dibolak-balik tok loh. Ini saya cuma bolak-balik aja loh. Supaya ketemu 19, 2D itu harus dikurangi piro ngono tok. Tadi ada yang jawab dikurangi E, berarti di sini dikurangi 0E, maksudnya gitu loh. Iya. Iya, Pak. Dikurangi 0E. Ya dihitung toh Jajal, bener gak? Satu empat. Berapa? Berapa? Ayo, berapa? Ayo, katanya gampang nih angel, katanya angel tapi gampang nih. Ayo cepat. Berapa? Ini saya hilangkan lagi. Berapa ini tanda-tandanya? Ini dikurang ini ketemunya 19. Berarti iki tambah iki ketemunya 2D. Ya rak diwalik. Podo toh? Ayo, kok lama banget? Sisil, berapa Sisil? Yang lain? Ayo, udah jam 10 lebih loh ini. Ayo. Halo? Halo? Suara saya masih Iya, terdengar? Pak. Kok lemes mentoh? Ayo, berapa? Kok suwi mentoh? Kilo, tanda tanya ini angka berapa? Yuk. Ayo. 6. Berapa? Berapa? 1A. 1A. Kita cek ya. 1A. Kita cek. Nah. Berarti kan ini tambah ini jadinya 2D. Bener nggak? Kalau ditambahkan. Ya. Benar belum? Depannya aja sudah 22 kan? Ini 9 tambah A
19. Masih belum? Berapa? Ayo. Berapa? Oke, paling mudah gini. Wes. Iki piro pertanyaannya? Wes. Angel men. Yuk. Piro? 14. 14. Benar 14. Coba berarti sini tak ganti 14. Benar nggak 19? Ayo, benar nggak itu 19? Ini berapa? D 13. 13 ditambah 16 29 dikurangi 4 sudah langsung, maaf, sorry, saya salah. D itu berapa? 45. D itu berapa? 13 dikurangi 4 9 ya? Oh iya 9. Iya. Yeah. 9 toh. 9 toh. Lah ya, terus 2 dikurangi 1 kan 1. Ya sudah 19 toh. Kok muter-muter angel. Wong yang sejajar itu langsung bisa dikurangi kok. D itu kan 13 dikurangi 4 kan 9. Loro dikurangi 1 kan 1. Wis 19. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, Paham, nah, Pak. Paham, Pak. gitu. Nah, ini yang harus kita immediatekan ke suatu register. Karena nanti prosesnya yang paling mudah tadi saya bilang pengurangan. Berarti di sini saya lakukan misalnya load. Load apa? Misalnya load C. Koma 14H. Berapa? Bahasa mesinnya. Load C, 14H. Berapa bahasa mesinnya? Ayo, Swen. Mau coba kok. 0 0? E. 0E. 0E ya? 0E. Iya. Bawahnya berapa? 14. X. Iya. Berarti di sini isi Isi register C. 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 Sama dengan 14. 14. 14. Kemudian berarti di sini ini 5 berarti. Ini proses yang kelima. Tadi kasusnya adalah bahwa saya kepengin isi register H19 kan. Nah, berarti di sini saya tadi sudah kita hitung-hitung bahwa nek iki dikurangi iki dadine 19. Ketemu toh 19. Berarti di sini saya melakukan apa? Pengurangan kan? Pengurangan. Oke. Berarti di sini saya tulis sub apa? Apakah langsung pengurangan sub? Lihat syaratnya. Salah satu ada yang di A. Sudah ada belum di A? Belum. Belum. Yakin di A belum ada? Ya. Sudah. Nah, di A Sudah. berapa? 2D. 2D kan? 2D. Nah, berarti sekarang saya mau memperoleh nilai 19. Berarti 2D dikurangi siapa? C. 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 Berarti sini saya tulis sub C. C. Kemudian bahasa mesinnya sub C. Tarik. Berapa?
subjek 91, Pak. 91. 91. Oke. 91 saya tulis di sini. Di sini tulis isi register apa? Apa? Ayo. A. Register A. A. Sip. Ah, Berapa? Berapa? 19. 19. Tadi udah dihitung kok. Iya toh? Kan ini hitungannya. Iya. 2D kurangi 14 kan 19. Berarti ketemu sekarang absennya Fikri 19. Lah, kasusnya ketika saya cek di register H ini isinya absennya Fikri 19. Berarti apa yang harus saya lakukan? Ini kan di A. Yo, berarti apa yang harus saya lakukan supaya di H itu munculnya 19? Apa? Langsung antara proses register. langsung. Oke, sip. Apa lot? Lot. A. Lot. Lot? He. Lot? Lot H. Oke. Koma? Ah, A. Clear sekarang isi register. H sama dengan 19. 19. He. bahasa mesinnya. Bahasa mesinnya 7. 67. 67. 67. 67 ya. Ini ya. Pak. Oke, Ya. sip. 67. Selesai. Berarti ini si di mikroprosesor nek tak run kemudian tak cek ning register H iki isine 19. Nah, gitu. Nanti soalnya tak bikin. Sampai sini paham enggak? Paham, Pak. Paham. Paham. Misal nih, saya mau bikin absen 34, siapa ada nggak? Coba. Saya ada kasus lagi, isi rek C. Nggak apa-apa. Isi rek C sama dengan 34H. 34 absennya siapa? Selamat, Pak. Ada orangnya. Selamat ada. Oh ada, Selamat Nugroho. Wongnya turu saya. Oke. Isi rek C34. Nah, saya kepengin di execute terakhir isi rek C34. Oke. Berarti saya harus mengolah suatu data dengan register A sehingga menghasilkan 34. Register A isinya berapa? 19. Oke, 19. Berarti supaya 34 saya harus melakukan apa? Penambahan. Oke. Clear ya? Berarti di sini 15. Ya. Benar? Berarti data harus saya olah dengan data 15. Berarti saya harus ngapain dulu di sini gitu kan? Add. Penambahan, langsung add. Langsung add. Langsung penambahan. Kalau langsung penambahan, kamu harus sudah tersedia angka 15 di mana? Ya toh? Immediate, Pak. Ah, sip, immediate dulu. Nah,
Immediate dulu. Immediate mau kemana? Terserah. Mau kemana? Silakan. Lot apa? Lot E misalnya. Ya. Berapa? 15. 15. Nah, 15. bahasa mesinnya. Cek. 1E. Cek lagi. 1E ya. Ya. 1E. 15. Iya. Isi register. E. E. 15. Berapa? 15. 15. Gampang toh? Nah, nek wis mudeng iki gampang. Nah. Oke. Nah, kemudian sudah tersedia dua bilangan yang akan kita tambahkan sehingga menghasilkan 34. Berarti di sini kita langsung proses apa? Penambahan. Penambahan. Langsung Add. add sama. Add sub and or XOR sama. Add spasi register yang tidak di A atau register register yang mau diproses dengan yang A. Berarti add E. E. Clear. Oke. Berapa? 83. 83. Clear. 83. Isi register A. A. Oke, sip. Berapa? 34. 34. 24. Kasus ini sudah terpecah belum? Sudah. Yakin? Belum. Belum. Kalau Terus di sini saya cek isi register C berapa? Kalau hanya sampai sini. register C. 14. Berapa? 14. 14. Berarti kan belum. Berarti di sini harus saya ngapain? Proses langsung. Atau Oke. Load. C. C. Koma. E. A. Koma A. Oke. Bahasa mesin. 4F. 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 Isi register C. C. Berapa? 34. 34. Jadi kalau sudah proses sampai nomor 10 ini toh, ketika kamu cek register C isinya berapa? Isinya bukan lagi 14. Isinya jadi 34. Kenapa? Karena sudah ditumpuk. Nah, begitu. Paham ya? Paham, Pak. Paham? Oke. Lah, sekarang terakhir ini. Saya yang logika kan belum. Yang logika yang terakhir. Saya ambil salah satu contoh. Misal di register A sekarang nilainya 34. Saya mau meng-N-kan 34 dengan suatu bilangan, terserah lah ya. Atau mau langsung dari sini nggak apa-apa. Langsung saya N-kan dengan yang ada bilangan pada salah satu register yang sudah diisi di sini ya. Register terakhir otomatis. Register yang terbaca terakhir. Berarti di sini langsung saya N-kan nggak apa-apa. N-kan. Apa ya? Ini tak tulis apa ya? Logika N gitu aja ya. Nah. Saya langsung ketikkan N. Nah. Silakan mau di N-kan dengan siapa? Yang pasti salah satunya yang A. Kamu mau N-kan berapa? N spasi register yang tidak di A. Kalian silakan mau pilih, terserah. Mau register yang sudah di sini nih. Register apa aja yang ada isinya. Sembarang, karepmu. N berapa? C. NC sudah ada ya? Oke, NC berarti ya.
Atau ada yang lain? Gak apa-apa NC ya. Oke, Iya, Pak. kalau di N kan dengan C, berarti isi register A di N kan dengan isi register C. Gitu aja prosesnya. Hasilnya nanti kita hitung. NC yang mana? A1. A1. Oke. Lah prosesnya ketika kita logika sudah tidak lagi apa namanya? Menggunakan heksa, tapi kita harus binarkan dulu caranya. Masuk ke sini, ininya 34 ya. Berarti 34 di N kan 34 ya. Oke, kita lihat. 34 saya tuliskan ini aja, 34. Oke. Caranya kalian lakukan proses N ya, proses N yang sejajar menggunakan tabel kebenaran. Tapi syaratnya harus kalian konversi dulu ke bilangan biner. Saya tulis ini. Ini kan heksa. Ini kan heksa. Berarti kita binarkan dulu. Biner dari 34 berapa? Biner 34 berapa? Ayo langsung, cepat. Ayo, binernya ini kan heksa nih, ini kan heksa. Ini heksa. Nah, binernya heksa ini berapa? Ayo. Kan hanya mengganti setiap digit heksa itu menjadi bilangan biner 4 bit. Ngono toh? Berapa? Ayo, berapa? Berapa? 00. 0, oke, sorry, 0, 0, 11. 1, 1, 0100. 0, 1, 0, 0. Sampai sini ada yang belum paham? Langsung tanya cepat kalau yang belum paham. Kalau nggak ada saya lanjut loh. Tak anggap paham semua. Ya, 3 itu heksa 3 berarti diwakili 4 bit gitu aja. Heksa 4 diwakili 4 bit, selesai. Ini 3, ini 4. Sampai sini clear? Halo? Iya, Pak. Halo? Paham ya? Iya, Pak. 01, maaf. 0, 1, 1. Karena sama-sama 34. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal lakukan apa namanya? Proses N setiap kolom yang sejajar. 0 di N kan 0 berapa? 0. 0. Ini saya tulis di sini N ya. N. 0 di N kan 0? 0. 0. 0. 1 di N kan 1? 1. 1. 0 di N kan 0? 0. 0. 1 N1? 1. 1. 1. 1 N1? 1. 1. 0 N0? 0. 0. 0 N0? 0. 0. Ketemu seperti ini. Hasilnya. Hasilnya sama ya? Sama kan? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. ketika di N kan, maka hasilnya menjadi sama. 34 H. Ketika kita OR kan, kita lihat
hasil OR. Bawahnya aja. OR. OR. 0 or 0? 0. 0 or 0? 0. 0. 1, 1. 1, 1. Sorry. 0. Sama ya ini ya? 0. 0. 0. Hasilnya sama, bener nggak? Ya, Bapak. Benar. Ketika Iya, saya XOR-kan. Ketika saya XOR-kan, nilainya berapa? XOR itu apa? XOR tabelnya piye yo? Assalamualaikum Pak. Siang teman. Waalaikumsalam. Nggih. Gimana? Saya izin Pak. Iya. Saya iya. Siapa tadi yang izin? Gak apa-apa, silakan. Ini terakhir saya lanjutkan ya. Halo? Iya, Pak. Ya. Ini silakan. Kalau XOR tabelnya gimana yuk? XOR ibu 1. Input beda, output 1. Input sama, output 0. Jadi di sini 0. 0, sini 0 kan? Benar nggak? Input beda, outputnya 1. Inputnya sama, outputnya 0. Berarti kalau di XOR kan ketemunya 00. Sampai sini, paham nggak ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Berarti ketika kita lakukan ini terhadap di NC kan, maka hasilnya 3, 4. Isi register. Isi register apa yuk? Isi register apa? A. Berapa? 34. 34. Oke. Coba saya pengen yang terakhir logika apa ya, logika XOR aja. Tulis XOR. XOR misalnya saya tulis XOR D. Hasil bahasa mesinnya berapa XOR D? AA. AA, oke. AA. AA. Saya tuliskan di sini. D itu berapa? 7C ya? Iya. Nah, 7C. Saya tulis di sini. 7C. Saya XOR-kan dengan A kan otomatis. Ya, jadi XOR itu otomatis dengan A. A-nya 34 masih tetap. Berarti ini saya ganti dulu. 7C itu berapa? 7 0 0 0 1 1 1 gini ya. C berapa C? Iya. C berapa? 1100. 1100. Oke. Kalau saya XOR-kan. Ini saya clear aja. Kalau saya XOR-kan berapa? Nah, hasilnya berapa? Input beda, output 1. Berapa? 0? 0? 0 0 0? 0 1 1? 0 0? 0. 1. 1 0. Berapa? 4? 8. 48. Clear? Berarti di sini
isi register. Loh, salah, maaf. Isi register A berapa? 48. 48. Selesai. Ini contoh-contohnya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Saya rasa sudah cukup hari ini. Tinggal tak kasih tugas. Ini direkod. Nah, kalau ada yang belum ikut nanti bisa simak rekodnya. Ya. Oke, ada pertanyaan terakhir, silakan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan tidak? Gimana, Pak? Gimana? Ya? Bentuknya seperti apa? Apanya? Tugasnya. Oh, tugasnya seperti ini nanti. Jadi nanti kamu tak kasih kasus. Nah, misal nih, isi register. Nanti biasanya tak kasih gini. Misalnya isi register, kalau tak program sudah, jangan lupa, saya lupa. Terakhir. Ini kan program. Kalau program itu harus ditutup. Sorry. Nggak mau di sini ya. Nah, udah ini. Program itu harus ditutup. Nah, untuk menutup program, ya, di alamat ini lanjut berarti 011. Itu kalian berikan perintah halt. Namanya uniknya namanya halt. Ya. Ini perintah sorry. Di sini. Perintah namanya menutup program. Bahasa mestinya FF. Nah, ini berarti keterangannya ya. Keterangannya gini, nggak ada keterangannya. Keterangannya sudah di sini menutup program. Nah, kalau sudah program sudah ditutup seperti ini, maka ketika kita cek terakhir, ya nanti kondisi register yang terbaca itu ini. Ya, kondisi A yang terbaca terakhir ini berarti. Kondisi C yang terbaca terakhir berarti ini. Berarti kamu ambil kalau di sini ada register yang sama yang muncul double. Ini kan ini C, ini muncul C, ini muncul C. Maka yang terbaca itu yang urutan paling bawah. Ini kan ada A sekian kali. Maka yang terbaca itu ini. Terus ini ada C. Ya, ada C lagi di atas. Maka yang terbaca yang ini. Gitu. Paham ya? Paham, oke. Paham, Pak. Nah, nanti tadi ada yang tanya soalnya. Biasanya soalnya seperti ini. Saya nanti kalian tak suruh bikin program. Bentuknya dalam bentuk tabel seperti ini. Ya. Tapi nanti saya pengen kasusnya di register tertentu muncul tanggal lahirmu. Di register tertentu muncul bulan lahirmu. Di register tertentu muncul 2 digit terakhir tahun lahirmu. Itu dalam bentuk program seperti ini dan sudah ditutup. Jadi ketika dieksekusi di register ini, oh ada tanggal lahirmu. Di register ini, oh ada bulan lahirmu. Di register ini, oh sudah ada 2 digit terakhir angka tahun lahirmu. Gitu. Biasanya soalnya seperti itu. Nah, nanti prosesnya seperti apa ya? Prosesnya seperti ini sama. Saya tidak menentukan register mana yang mau kamu immediate dulu, mana terserah. Tapi nanti ada pembatasan. Misal tidak boleh mengisi A, tidak boleh mengimmediate register A, tidak boleh di awal. Dan data yang diisikan tidak boleh koyong ini misalnya 14. Nah, itu harus combine antara huruf dan angka. Misalnya A3 nggak boleh 55 nggak boleh. Dan semua proses ALU harus muncul. Biasanya seperti itu. Oh, kira-kira nanti saya
saya buat dulu tugasnya. Nah, itu nanti disimpan, nanti dipraktekkan pas ketemu. Kita cek. Atau nanti saya praktekkan, tak demokan, nanti di syuting, kalian bisa ngecek. Begitu, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya tutup. Pak, Silakan. Pak itu berarti ngerjainnya kan pakai tabel ini, Pak. Berarti ngerjainnya Betul. harus pakai laptop. Tidak harus. Kamu tulis tangan. Saya malah pengennya nanti kamu tulis tangan aja lah. Atau pakai laptop nggak apa-apa. Pakai ini ya, pakai Word. Atau pakai Excel, terserah kamu. Ya. Nanti karena membuat tabel seperti ini, mustahil masing-masing anak akan mempunyai persepsi sama. Karena saya tidak membatasi register mana dulu yang di immediate. Nah, ketika nanti ada yang sama, sangat mudah sekali saya cek itu hanya copy paste. Dan urutan ini, ya urutan seperti ini di gampang sekali. Ini kalau saya cek itu logis apa tidak itu kelihatan sekali, sangat kelihatan. Nah, nanti kalian misal nih tidak hanya membuat tabel ini tidak hanya membuat tabel ini, tapi kalian harus melampirkan perhitungannya. Misal nih sub D ini kan berarti A9 kurangi 7C. Kalian harus melampirkan prosesnya, proses A2D itu A9 kurangi 7C itu kayak apa prosesnya, hasilnya berapa, sehingga ketika kalian tuliskan di kolom keterangan ini nanti bisa kelihatan benar nggak hasilnya, sesuai perhitungan apa tidak. Begitu. Termasuk juga yang add, yang on, SOR, ini kalian harus perhitungannya. Supaya nanti kalau kalian ngitungnya salah, kelihatan. Kalau kalian tulis hasilnya harusnya di sini misalnya 15, ternyata proses menghitung ketemunya 14, kamu tulis di situ 14. Ya nanti ketika dicek di alat munculnya ya sing benar, berarti ini molas dulu. Nanti kamu bingung sendiri kalau proses ngitungmu salah. Bisa dipahami? Berarti harus ada oret-oretannya, Pak. Gimana? Harus ada oret-oretannya. Kurang jelas suaranya. Gimana? Berarti harus ada oret-oretannya. Betul sekali. Harus ada oret-oretannya. Sama kayak tadi saya di Excel itu kan ada oret-oretan. Ini kita anggap oret-oretan kan. Nah, ini harus jelas. Oh, itu kalau di sub dari register ini dengan A itu hasilnya berapa? Itu harus oret-oretannya kamu ada. Sehingga ketika kalian tuliskan oret-oretannya di sini, itu adalah hasil perhitungan yang benar. Kalau ternyata ngitungmu salah, kemudian kita cek di alat, nah ternyata hasilnya kan otomatis hasilnya beda. Yang di alat itu masih benar, tidak mungkin salah. Ya, karena di alat itu kan kalkulator dia. Di mikroprosesornya, di sistem mikroprosesor itu kan dia di dalamnya sudah ada sistem kalkulatornya. Jadi pasti benar. Nah, ketika kamu ngitung salah, terus kamu tuliskan di situ, ketika kamu cek, loh kok hasilnya salah terus? Ternyata ngitungmu sing salah. Bukan alatmu sing salah, tapi ngitungmu salah. Nah, kesalahan itu ngitung. Kedua, kesalahan ini bahasa mesin. Kesalahan bahasa mesinmu juga bisa. Kamu baca bahasa mesinnya salah. Ketika kamu input ke mesin, ya bakal ketemu. Itu kasusnya itu. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Halo? Pak, Ya, gimana? itu addressnya harus 1800 apa gimana, Iya. Pak? Semua dimulai dari 1800. Ya. Jadi ketika kamu membuat tabel seperti ini, semua diawali 1800 karena itu default alatnya. Default mikroprosesor yang kita punya itu 1800 alamat awalnya. Gitu, Nok. Oke, Pak. Ada lagi?
Ada lagi? Tidak ada? Nanti kalau ada yang mau praktek, kalian mau ke sekolahan, coba saya minta izinkan ke ketua jurusan, tapi nggak banyak, misalnya sehari 10 orang, tapi di waktu ini 5 orang, datang jam 7 sampai jam 9, nanti pulang, gantian kloter kedua, misalnya seperti itu nggak apa-apa. Untuk membuktikan pekerjaan yang sudah kamu buat. Membuktikan tabel ini. Begitu. Ya? Prakteknya setelah Iya, Pak. Lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya? Ya? setelah tugas ini. Heeh. Berarti kan buat apa? Membuktikan tugasnya benar atau tidak.